Oke, kita mulai ya. Selamat malam, Bapak dosen Aditya Muhammad Maheswara, S.Hum, MSI, dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Rizka Mawati Putri, Ketua dari Kelompok 6, bersama saya, Alan Maulana Akbar, Diesti Setiawat, Irene Suciharti, Muhammad Adib Fadilah, Sufi Komarudin, dan Timotius Gunawan. Pada malam hari ini, kami akan mempresentasikan proposal penelitian kami mengenai analisis pola penggunaan AI dalam pembelajaran mahasiswa. Dalam presentasi ini akan dibagi beberapa bagian yang akan dipaparkan oleh anggota tim kami, dan saya akan membawakan latar belakang dan rumusan masalah. Next. Baik, latar belakang di sini kami mengambil 5 latar belakang, yaitu yang pertama, penggunaan AI semakin meluas di kalangan mahasiswa. Yang kedua, dalam penelitian kami, ChatGPT digunakan oleh 77% responden yang menjadikan platform ini menjadi sangat paling populer. Yang ketiga, AI dimanfaatkan untuk mencari ide, membuat outline, editing tulisan hingga coding. Munculnya isu etika seperti plagiarisme dan pengiriman tugas tanpa penyuntingan. Dan yang terakhir, fenomena ini menunjukkan AI sudah menjadi bagian dari strategi belajar mahasiswa. Next, kerumusan masalah. Dari latar belakang yang telah kami buat, kami membuat 4 pertanyaan dalam rumusan masalah, yaitu yang pertama, bagaimana pola penggunaan AI oleh mahasiswa? Yang kedua, apa faktor yang mempengaruhi intensitas penggunaan AI? Yang ketiga, bagaimana tingkat kesadaran etika mahasiswa dalam memakai AI? Dan presentasi selanjutnya akan saya serahkan kepada Kak Alan. Baik, pada bagian ini adalah tujuan penelitian. Saya akan menjelaskan sedikit tujuan dan penelitian kami. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana mahasiswa menggunakan berbagai AI tools. Ada 5 fokus utama cara untuk menggunakan berbagai AI tools. Yang pertama, menggambarkan pola pada intensitas penggunaan AI oleh 61 responden. Yang kedua, mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi ketergantungan mahasiswa pada AI. Yang ketiga, menganalisis sejauh mana kesadaran etika mahasiswa saat memanfaatkan AI. Yang keempat, mengevaluasi dampak AI terhadap efektivitas pembelajaran. Dan yang kelima, merumuskan merekomendasi strategi penggunaan AI yang sehat dan bertanggung jawab. Dari sisi manfaat secara teoritis, penelitian ini memperkaya pengetahuan tentang literasi digital di era AI dan dapat menjadi referensi untuk studi-studi berikutnya. Secara praktis, penelitian ini bermanfaat bagi mahasiswa, dosen, institusi pendidikan, hingga pengembangan teknologi, mulai dari memberikan panduan penggunaan AI yang etis, membantu penyesuaian metode, evaluasi, hingga menjadi dasar penyusunan kebijakan dan pengembangan tools yang lebih edukatif. Selanjutnya, untuk pemaparan saya serahkan kepada Iren. Oke, penelitian terdahulu ya. Pertama, penelitian Smith pada tahun 2023 menunjukkan, dari AI Adaptation in Higher Education, dia menunjukkan bahwa mayoritas mahasiswa, berdasarkan dari penelitian kami, sekitar 80% sudah memakai AI tools, dan yang paling populer adalah ChatGPT. Temuan ini menegaskan perlunya etika penggunaan AI di kampus. Yang kedua, dari Johnson pada tahun 2024, Academic Integrity in AI Era. Dia menemukan bahwa mahasiswa semester awal cenderung lebih bergantung pada AI dibanding mahasiswa tingkat akhir. Artinya, pendidikan etika teknologi harus diberikan sejak awal perkuliahan. Yang ketiga ada Williams, tahun 2023, Digital Transformation in Learning. Menekankan bahwa teknologi memang membantu
Tetapi tetap perlu keseimbangan dengan kemampuan kognitif tradisional agar pembelajaran lebih optimal. Yang keempat ada Brown tahun 2024, AI Literacy Among Students. Brown tahun 2024 ini dia menekankan adanya kesenjangan literasi AI antar jurusan dan kelompok mahasiswa. Ini menunjukkan bahwa pendekatan pembelajaran AI itu harus disesuaikan dengan kebutuhan tiap kelompok. Jadi secara keseluruhan, penelitian-penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan AI semakin meluas, tetapi perlu diarahkan dengan etika, keseimbangan, dan literasi yang merata. Next. Artificial Intelligence atau AI, dikutip dari McCarthy 1956, sistem yang meniru kecerdasan manusia. Di pendidikan, AI dipakai sebagai tutor cerdas, pembuat konten, alat penilaian otomatis, dan juga analisis pembelajaran. Yang kedua, teknologi acceptance model atau TAM. Dikutip dari Davis 1989, adopsi teknologi dipengaruhi manfaat dan kemudahan penggunaan. Di TAM ini menjelaskan bahwa teknologi diterima jika dianggap bermanfaat dan mudah digunakan. Yang ketiga ada connectivist. Dikutip dari Siemens 2004, pembelajaran terjadi maaf, terjadi melalui jejaring digital. Jadi ini membahas tentang melihat belajar sebagai proses membangun koneksi dan AI menjadi salah satu penghubung pentingnya. Yang keempat, etika akademik dikutip dari Wilson 2023 menekankan kejujuran, tanggung jawab, dan integritas dalam proses akademik. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kami. Oke, jadi pada bagian kerangka pemikiran kali ini saya akan menjelaskan alur bagaimana penelitian ini dianalisis mulai dari faktor penyebab, proses yang terjadi, hingga hasil atau dampak dari penggunaan AI oleh mahasiswa. Pertama, kita mulai dari faktor input. Di bagian ini itu ada tiga komponen utama yang mempengaruhi pola penggunaan AI. Pertama, dari karakteristik karakteristik mahasiswanya seperti semester, jurusan, usia, terus tingkat literasi digital, dan pengalaman dalam menggunakan teknologi. Lalu yang kedua ada karakteristik AI tools, misalnya kemudahan penggunaannya, aksesibilitas platformnya, dan fitur apa saja yang ditawarkan. Lalu untuk yang ketiga ada lingkungan akademik. Ini mencakup kebijakan kampus ataupun pandangan dosen terhadap AI hingga norma sosial. Seperti itu. Lalu setelah faktor input, kita masuk ke tahap proses, yaitu proses penggunaan AI. Nah, di sini juga ada tiga aspek. Pertama, pola penggunaan, seperti jenis AI yang dipilih, lalu seberapa sering digunakan, dan untuk tujuan apa, misalnya mencari ide, editing tulisan, ataupun mengerjakan tugas. Lalu kedua ada faktor pendorong, contohnya efisiensi waktu, lalu tingkat kesulitan materi kuliah, atau biasanya itu pengaruh teman. Lalu yang ketiga ada pertimbangan etika. Nah, biasanya di sini itu mungkin sejauh mana mahasiswa menyadari batasan etis dalam penggunaan AI. Lalu yang terakhir dari semua proses tersebut muncul hasil dan dampak. Nah, dampaknya juga terlihat pada tiga aspek utama. Pertama dari hasil akademisnya, misalnya misalnya kualitas tugas mahasiswa, pemahaman materi, lalu kemandirian mahasiswa tersebut dalam belajar. Yang kedua itu keterampilan digital. Misalkan dari literasi AI-nya seperti apa, lalu kemampuan berpikir kritisnya seperti apa, dan juga kreativitasnya. Yang ketiga, perilaku akademik. Eh, Seperti perubahan kebiasaan belajar, dan juga kemampuan adaptasi terhadap teknologi baru. Seperti itu. Next. Mari. Sekarang kita masuk ke metode penelitian. Nah, pokoknya di metode penelitian ini kita menggunakan metode kuantitatif deskriptif. Maksudnya gimana sih? Intinya aja ya. Intinya dari metode kuantitatif ini kita itu tidak melakukan wawancara kepada responden secara mendalam, tapi mengumpulkan data berupa jawaban terstruktur, terukur dari si responden tersebut. Lalu yang kedua ada deskriptif. Nah, deskriptif ini berarti
tujuan sebenarnya kami itu dalam menganalisa ini tuh langsung dari menggambarkan fakta yang ada di lapangan. Jadi jika responden mengisinya seperti ini, ya udah intinya itu fakta yang keluar gitu loh, yang apa adanya. Nah, lalu di di sini tuh kita menggunakan eh, penelitian cross seksional. Jadi maksudnya adalah kita bukan mengikuti responden dari waktu ke waktu, tapi kita itu hanya mengumpulkan data dari satu waktu saja gitu loh. Alasan kami memilih metode ini karena pertama metode ini itu paling cocok untuk penelitian yang tujuannya tadi menggambarkan kondisi maupun fakta yang sebenarnya. Yang kedua itu lebih hemat waktu juga dan biaya. Yang ketiga itu juga kita bisa mengumpulkan data dari banyak responden dengan cepat lah. Lalu untuk keempat, praktis untuk dilakukan karena eh, tim kita saat ini itu berada di tempat yang berbeda-beda gitu loh. Ada yang dari Riau, ada yang dari Batam, dari Bekasi, Tangerang, dan sebagainya. Lalu ada waktu dan tempat penelitian. Nah, waktu dan tempat penelitian ini tuh kita lakukan dari tanggal 23 November sampai 30 November 2025. Pertama ada penyusunan pertanyaan, itu dilakukan pada 23 November. Kuesioner itu disebarkan tanggal 24 sampai tanggal 25 November. Data dikumpulkan pada tanggal 26 November. Analisis dilakukan tanggal 27 November. Lalu terakhir penyusunan laporan dilakukan tanggal 28 sampai 30 November. Nah, penelitian ini itu dilakukan secara online karena tadi alasannya pertama, kita itu berada di provinsi yang berbeda ya, jadi nggak bisa ketemu secara langsung. Kedua, untuk respondennya sendiri itu berasal dari berbagai kampus, jadi menurut saya online itu membuat jangkauannya lebih luas. Lalu ketiga, lebih murah juga dan lebih cepat karena efisiensi harga dan juga waktu, gitu. Lalu ada populasi dan sampel ya. Jadi itu populasi dan sampel di sini itu yaitu populasi penelitian itu dari seluruh mahasiswa perguruan tinggi di Indonesia. Tapi karena kita tidak bisa menjangkau semuanya, jadi kami hanya mengambil 50 responden sebagai sampel. Seperti itu. Beberapa karakteristik responden sendiri itu dari semester 1 hingga semester 8 yang mengisi paling banyak itu di mayoritasnya semester 1 dan 2. Lalu jurusan paling banyaknya adalah komunikasi pertama, disusul teknik dan juga ekonomi atau bisnis. Saya sebut tiga saja karena sebenarnya masih ada di bawahnya, tapi saya sebut tiganya aja. Lalu ada usia responden juga yang mayoritasnya itu berada di usia 19 sampai 25 tahun gitu loh. Memang ini tuh tidak mewakili seluruh mahasiswa di Indonesia ya, tapi ya tetap mampu memberikan gambaran yang valid lah tentang pola penggunaan AI bagi mahasiswa. Lalu ada teknik pengumpulan data juga. Nah, untuk pengumpulan data kita sendiri itu kita menggunakan kuesioner online melalui Google Form. Kenapa kita memilih kuesioner online ini? Pertama, efisien. Bisa menjangkau banyak orang ya tanpa biaya besar. Kedua, akses mudah. Mahasiswa bisa mengisi kapan aja itu lewat HP maupun laptop. Lalu responnya cepat. Data masuk, lalu ya secara otomatis bisa langsung kita pantau gitu loh secara real time. Dan terakhir tuh setelah data masuk, ya data itu langsung berbentuk tabel sehingga mudah dianalisis gitu. Jadi lebih rapi lah seperti itu. Lalu untuk proses pengumpulannya data ini itu dilakukan dalam beberapa langkah. Pertama, langkah pertama kita membuat pertanyaan dulu nih berdasarkan teori dari eh, penelitian sebelumnya. Lalu setelah teori, lalu setelah pertanyaan ini kita buat, kita coba uji kuesioner tadi kepada 50 responden tadi tuh untuk memastikan pertanyaan ini mudah dipahami atau tidak. Lalu setelah kita uji coba, kita lakukan revisi. Kita lakukan revisi dari uji coba tadi supaya kita bisa tahu lah mana yang oke, mana yang tidak. Setelah itu kita sebarkan kuesionernya itu ke grup perkuliahan maupun teman-teman kampus yang lain seperti itu. Lalu setelah disebarkan, diisi oleh responden, kita tinggal memantau saja jumlah responden yang masuk. Lalu setelah itu kita mengunduh data untuk dianalisis lebih lanjut seperti itu. Lalu untuk selanjutnya bisa kita serahkan kepada Bapak Syufi. Silakan Pak. Baik, untuk instrumen kita
menggunakan metode kuesioner tertutup dengan skala like dan pilihan ganda. Dan satu pertanyaan terbuka untuk saran pengguna AI. Analisis data, statistik, deskriptif, frekuensi, dan presentase, min atau modus. Kedua, visualisasi data, diagram batang dan lingkaran. Ketiga, analisis kualitatif untuk mengelompokkan tema jawaban terbuka. Ada beberapa temuan saran untuk pengguna AI secara sehat, yaitu satu, gunakan AI secara bijak dan tidak berlebihan sebanyak 36,1%. Kedua, jadikan AI sebagai alat bantu bukan pengganti sebanyak 24,6%. Ketiga, selalu verifikasi dan parafrase hasil AI 19,7%. Keempat, batasi ketergantungan terhadap AI sebanyak 13,1%. Dan kelima, gunakan AI untuk tujuan positif sebanyak 6,6%. Untuk halaman selanjutnya, mungkin yang kita Mas Tommy, Mas Oke, Timotius, maaf. oke. Ini ada keterbatasan penelitian. Yang pertama itu ada sampel terbatas hanya 61 responden. Sehingga hasil penelitian kami mungkin tidak menggambarkan populasi mahasiswa secara keseluruhan. Terus yang kedua, teknik sampling praktis sehingga sulit digeneralisasi. Dalam penelitian generalisasi ini masih sulit dilakukan. Teknik ini memudahkan proses pengumpulan data, tetapi tidak menjamin karakteristik responden. Yang ketiga, data self-report berpotensi bias. Data yang digunakan berdasarkan self-report sehingga terdapat kemungkinan munculnya kecenderungan. Contoh, responden memberikan jawaban yang dianggap lebih akurat atau sesuai dengan harapan. Terus yang keempat, rentang waktu penelitian yang relatif singkat. Oleh karena itu, data yang diperoleh hanya menunjukkan kondisi pada periode terkini dan belum tentu menggambarkan perubahan perilaku penggunaan AI dalam jangka waktu yang panjang. Oke, next. Oke, kesimpulan. AI telah menjadi bagian penting dalam aktivasi belajar mahasiswa. Sorry. AI sebagai alat penting dalam pembelajaran mahasiswa sambil menekankan perlunya pengendalian melalui etika dan etnis. Terus yang kedua, meskipun berdampak positif, penggunaannya perlu dikendalikan melalui etika dan literasi digital. Contohnya itu etika. AI harus menghindari bias algoritma yang bisa mendiskriminasi kelompok tertentu. Contohnya berdasarkan gender atau etnis. Terus literasi digital mahasiswa perlu dilatih lagi untuk membedakan informasi akurat dari deepfake atau atau konten generated. Terus yang ketiga, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi dasar pengembangan kebijakan dan pedoman penggunaan AI di lingkungan pendidikan. Oke, praktik pengendalian AI ini implementasikan pedoman seperti GDPR di Europe yang memastikan transparansi AI atau sertifikasi etnis untuk alat pendidikan. Terus yang kedua, hasil penelitian ini bisa menjadi fondasi untuk
kebijakan praktis seperti pedoman institusi, terus yang kedua pelatihan, dan yang ketiga penelitian lanjutan gitu. Dan itu sekian dari saya. Baik, Oh, lanjut Kak. dari seluruh paparan yang telah disampaikan tim kami, bahwa presentasi ini dapat kami simpulkan bahwa AI sudah menjadi bagian penting dalam pembelajaran mahasiswa, namun diperlukan pengawasan etis dan literasi yang memadai. Kami berharap penelitian ini dapat menjadi dasar pengembangan kebijakan penggunaan AI di lingkungan kampus. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih buat Bapak Aditya, dan terima kasih buat teman-teman semua yang telah hadir. Kami akhiri presentasi kami pada malam hari ini. Terima kasih semuanya, selamat malam.